Halo, Assalamualaikum Moms. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya sama aku, dan di video kali ini aku mau sharing nih Moms tentang persiapan aku dalam menyambut anak kedua aku. Aku mau sharing barang-barang apa aja yang aku beli baru, dan juga barang-barang apa aja yang masih nurunin dari kakaknya yang masih bisa kepake buat adiknya gitu ya. Terus di akhir video nanti aku juga akan share total budget yang dikeluarkan itu berapa. Terus juga nanti aku akan kasih tahu ya barang-barang ini kira-kira wajib atau sebenarnya nggak wajib. Nanti aku kasih tahu juga total yang kira-kira barang wajib itu ada berapa, terus yang nggak wajib itu ada berapa. Jadi pengeluarannya berapa, dan sebenarnya barang yang wajib dibeli itu ada berapa aja gitu ya. Tonton video aku sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku buat yang belum subscribe. Jadi kita langsung aja ke videonya ya. Yang pertama itu kebutuhan baby. Kebutuhan baby itu ada pakaian. Yang pertama, pakaian itu aku kategorikan ke dalam beberapa kategori. Jadi ada pakaian newborn, terus juga pakaian 3 sampai 6 bulan, pakaian tidur atau sleep suit gitu. Jadi sebenarnya macem-macem banget pakaiannya. Jadi aku siapin ini pakaian kutung gitu ya. Jadi aku suka banget dari Vera tuh juga ngelihat bayi pakai baju kutung. Baju kutungan tuh celananya pop, bajunya tuh ketekan gitu ya. Nah, ini masih punya Vera ya. Kalau Moms mau beli bisa banget, nanti aku share juga linknya di deskripsi. Nah, ini tuh baju kutung gini. Jadi dia modelnya aku beli polos atasannya, terus bawahannya motif. Nah, ini kayak gini. Ini tuh adem, bahannya bagus. Dia tuh dari Arimbi Baby. Ini dari zaman Vera, menurut aku ini bagus kualitasnya. Jadi aku masih pakai dan masih simpen gitu ya. Ini aku punya 3 pasang. Jadi dia warnanya hijau, kuning, sama biru gitu. Ini yang kutungannya, aku beli 3 pasang. Terus untuk yang lengan pendeknya, ini baju pendek sama si celana pendek. Nah, kayak gini dia, baju pendek sama celana pendek. Aku beli 3 juga. Sama ya warnanya, ada hijau, terus biru, sama kuning. 3 warna. Jadi 3 kutung, 3 pendek. Ini semua bajunya kakaknya Vera. Jadi masih nurun nih buat adiknya, karena masih aku simpen baju newbornnya kebenaran, dan memang masih bagus ya bun. Tuh, beneran ya masih bagus banget. Ini bener-bener kepake sampai kepake sampai 3 bulan, masih kepake bener-bener 0 sampai 3 bulan ya. Terus ini baju panjangnya, sama ini celana panjang. Jadi aku beli 3 pasang juga yang panjang tuh. Jadi ini aku punya 12. Kok 12 sih? Bukan 12 dong, 9 ya. 3 panjang, 3 pendek, sama 3 kutung. Nah, biasanya totalnya itu 18. Biasanya ada juga yang udah paketan gitu sistemnya. Terus ini yang turun dari kakaknya Vera, yang baju-baju newborn banget. Terus juga beberapa baju lain. Ini turun juga nih, pokoknya ini semua turunan dari kakaknya deh. Ini tuh modelnya slip suit gitu bun. Nih, lucu banget deh. Tuh, nah ya, tuh. Jadi dia modelnya kakinya tertutup, nih kakinya tertutup gitu, tapi tangannya terbuka, terus dia ada topinya gitu. Ini turunan dari kakaknya. Terus ada juga yang modelnya ini kakinya terbuka. Aku beli yang kakinya terbuka sama tangannya terbuka gitu juga ya. Ini namanya slip suit bun. Ini juga macem-macem banget mereknya, tapi ini bener-bener yang buat newborn ya. Jadi ini aku beliin yang buat newborn. Waktu itu buat Vera, dan ini masih bagus, jadi aku turunin buat adiknya. Terus juga beberapa kado ya waktu itu. Ini pokoknya slip suit juga. Nih aku masih punya slip suit. Jadi karena punya dari Vera slip suitnya masih banyak, ini bener-bener 0 rupiah ya, karena turun ya, turunan dari kakaknya ke adiknya. Jadi karena aku merasa bahwa baju newborn itu kan sebenarnya kepakainya sebentar gitu ya. Jadi aku beli yang full newborn juga, cuma 2 pasang gitu, karena aku pengen nyoba merek ini yang katanya sih bagus ya. Sebenarnya aku galau sih kemarin mau coba merek yang Fluffy atau yang Nova. Cuma setelah aku baca-baca reviewnya, katanya kalau yang Nova itu, yang Fluffy itu karet di bagian celananya itu agak ketat gitu loh bun. Jadi takut sakit buat pinggang anaknya. Jadi akhirnya aku pilih yang mereknya Nova. Oke. Nih aku beli cuma sedikit banget, bener-bener cuma 2 pasang doang merek Nova, karena sisanya aku tuh beli dari berbagai macam merek gitu, maksudnya buat tahu sih ini bahannya yang bagus yang mana gitu. Ini yang Nova, jadi dia modelnya putih polos gitu, sama yang satu lagi garis-garis gitu, abu-abu sih, aku pilihnya abu-abu. Oke, nih yang Nova, bahannya bagus sih, lembut, tapi sebenarnya nggak kalah lembut juga sama yang dari toko aku sebelumnya ya, karena ini kan udah aku pakein buat si Vera ya, tapi bagus gitu, masih bagus gitu. Ini baju adiknya yang aku beli baru ya.
si Nova modelnya tuh lebih besar ya bun. Kelihatan nggak? Di ukuran sininya dia lebih besar, tapi bagian atasnya sih yang hijau ini, yang si Arimbi ini yang jauh lebih besar gitu ya. Tuh, kayak gini. Terus celana popnya kayak gini nih. Ini juga lumayan ketat sih sebenarnya, masih ketat banget malah. Padahal bekas kakaknya pakai kan, tapi masih ya bagus lah. Nah kalau si Nova dia kelihatan ya tuh kayak jauh lebih lebar. Mungkin si Fluffy juga kayak gini ya modelnya, kayak lebih ketat gitu loh. Nih, jadi kalau kita bandingin kayak gini, itu ukurannya lebih panjang nih si merek yang ini, yang motif. Nah kalau di sininya dia lebih lebar tuh, yang hijau tuh kayak lebih kecil gitu loh, yang si Arimbi gitu. Jadi ini yang aku beliin newborn buat si adek, karena kan masih ada punya kakaknya Vera ya. Untuk harga-harganya nanti aku akan tampilin di sini atau di sini ya. Terus kemudian aku beli juga baju newborn itu dari mereknya Little Farmerhouse ya, namanya Little Wear, untuk yang baju newbornnya. Ini tampilannya dia kayak gini ya, Little Wear. Aku akan buatin video terpisah kualitas bahan atau penilaian dari aku. Ini penilaian pribadi sih ya, karena aku beli beberapa merek. Nanti aku akan buat di video selanjutnya, jadi subscribe channel aku buat nanti kita tahu detailnya bun. Nah ini juga sama nih, ini dari Little Wear kayak gitu. Ini aku beli 3, jadi aku beli yang model kayak apa, pesawat kertas, terus model jerapah, sama satu lagi itu model kuda, tapi warnanya ternyata tuh gelap. Aku kira nggak akan segelap ini, tapi ternyata tuh gelap gitu. Oke, itu baju newbornnya. Terus sisanya aku beli baju 3-6 bulan, karena tadi aku bilang ya aku udah punya baju newborn, jadi aku belinya baju 3-6 bulan yang baru-barunya gitu ya. Nah ini aku beli juga mereknya Bonbinzo. Mungkin ini nggak aku buka kali ya, pokoknya kayak gitu deh. Jadi siapin bajunya tuh, oh ini paling ini. Jadi di sini aku beli yang kutung, terus ini yang kutung juga aku beli. Terus juga ada jumper bajunya, sama satu lagi baju setelan pendek kayak gini. Terus baju lainnya lagi yang 3-6 bulan aku beli dari mereknya namanya Nice Kids. Nih, ini setelan pendek gitu. Jadi warnanya tuh warna-warna pastel gitu. Aku beli ini karena aku udah beliin baju merek Nice Kids ini buat si Vera dari dia 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun tuh aku pakein, dan emang bagus bahannya, jadi aku suka sama si Nice Kids ini. Sama satu lagi yang modelnya motif gini, cuman yang motif itu ternyata pakai kotak gitu loh, dia lucu banget. Nanti aku akan bikin reviewnya di video terpisah aja. Oke, terus baju selanjutnya itu tadi baju yang wajib itu sebenarnya baju newborn. Baju newborn ya kurang lebih bunda bisa beli kayak aku tadi ya, misalnya 3 pasang lengan panjang, lengan pendek, sama kutung gitu. Jadi totalnya 18 pieces ya, baju sama celana gitu. Terus yang gak wajib itu adalah baju-baju kayak gini nih. Jadi aku beli setelan baju pendek, terus kayak gini. Pokoknya ini sebenarnya cuma buat foto-foto doang nantinya gitu, tapi tetap nanti dipakai sih. Ini aku beli dari apa ya? Mungkin nanti link tokonya di sini deh. Aku kasih. Ini bagus banget, dia by Auntie gitu. Nih. Dia ini sama buat newborn juga tuh. Tapi bedanya newborn tuh kan biasanya pinggirannya neci gini ya. Tuh. Kalau yang ini dia tuh apa sih bahasanya ya? Pokoknya dia ada tipenya deh. Nah, yang ini begini, tapi dia bahannya tuh kayak bagus sih menurut aku. Ini bagus, lucu, warnanya juga lucu. Ini ketahuan ya, baby aku perempuan, jadi bajunya pink. Nih, jadi ceritanya dia ada celana, terus juga ada sarung tangan, sarung kaki, terus ada topinya juga, sama ada si bedong gitu. Jadi nanti kayak seragam gitu loh bun. Pokoknya lucu banget deh. Aku beli ini 2, yang satu warna pink. Nih, yang by Auntie warna pink. Bagus banget. Sama satu lagi yang ini nih, by Alenka Baby Essential. Ini juga bagus banget sih deh. Ini bagus banget, motifnya juga aku suka banget. Ini lucu banget deh. Nih. Ini motifnya. Kayak bunga-bunga, ya ampun ini elegan banget sih. Dan yang ini itu tuh dapatnya 2 kalau nggak salah, dapat bandananya juga, dapat topinya juga. Kalau yang tadi kan topi doang, kalau ini dapatnya 2, bandana sama topi. Terus ini baju sama celananya. Tuh.
Ini detailnya deh. Ih, cantik, swear cantik banget. Terus ini bedongnya bagus banget, stretchy juga. Kemudian setelah beli baju, jadi yang wajib itu kan pasti pakaian ya. Setelah pakaian, yang kedua itu adalah topi untuk newborn. Tapi sejujurnya aku nggak beli topi apapun buat si adek, karena aku pakai topi bekas Vera aja dulu. Dan ini pun sebenarnya kado ya, waktu itu ini kayak kado-kado semua gitu loh. Pokoknya ini turun dari kakaknya semua deh. Tapi sebenarnya topi itu opsional sih ya, jadi beli secukupnya aja tuh boleh, karena nggak terlalu sering dipakai juga. Jadi dari pasangan stylean yang tadi aku bilang buat foto-foto aja tuh sebenarnya bisa gitu. Terus beli ini juga, apa namanya, celemek ya, apa sih, buat kayak iler bayi atau kalau dia nenen ASI gitu ya, kayak gini nih. Ini dari sepupu aku juga sih, Mia Bele, punya Vera juga nurunin. Tapi ini bagus, kualitasnya bagus. Terus apa lagi ya? Oh, sama ini sarung tangan dan sarung kaki. Sebenarnya udah nggak terlalu disaranin sih sarung tangan sama sarung kaki ya. Jadi aku juga nggak terlalu beli banyak untuk sarung tangan dan sarung kaki. Tadi berarti bisa dilihat aku punya sarung tangan tuh 2 nih, yang dari sini nih. Yang pink ini, sarung tangan sarung kaki yang pink ini. Terus sama yang tadi yang bunga-bunga tadi tuh loh. Sama satu lagi aku beli ini sarung tangan sarung kaki dari Mio yang warna putih gitu. Jadi nanti kalau memang diperluin atau misal kukunya ada lagi panjang, aku bisa pakai yang itu gitu. Dan selanjutnya itu adalah baju Vera Adi kebenaran alhamdulillah dapat lungsuran dari bos aku. Nah, ini kayaknya sih buat 6 bulan ya. Ini kayak baju tidur gitu. Terus ini juga dari Libby. Tuh. Sebenarnya ini bahannya bagus, tapi yang aku gak suka adalah newborn tuh kalau belakangnya ada apa sih, label kayak gini nih, itu tuh nantinya akan mengganggu si bayi gitu loh, tau gak sih? Jadi kayak lehernya tuh bakal gatel, bisa jadi iritasi gitu takutnya ya. Jadi aku, kalau bisa dilihat ya dari tadi baju aku beli tuh nggak ada yang pakai label rata-rata. Terus ini juga slip suit, makanya aku nggak jadi beliin dia slip suit karena ternyata dapet nih lumayan ya, ada 3 tuh. Cuman ini memang udah besar sih, mungkin nanti udah 3-6 bulan baru bisa dipakai. Tapi ya lumayan dapet lungsuran, alhamdulillah. Terus yang selanjutnya itu adalah popok kain. Aku nggak tahu ya buat bunda-bunda lain yang mungkin udah langsung planning anaknya mau dipakein pampers atau popok sekali pakai, mungkin popok kain itu terkesan tidak penting. Tapi kalau buat aku jujur itu penting, karena pengalaman si Vera, pengalaman kakaknya, dia itu pupnya sering banget. Jadi kalau misalnya aku pakai pampers sekali pakai di pagi atau siang hari, itu kayak nggak bisa, itu bakal boros banget. Jadi aku sediain nih popok kain, walaupun emang effort harus nyuci, tapi nggak apa-apa. Jadi selama awal-awal kelahiran dia aja sih. Nanti kalau udah 3 bulan ya mungkin akan pakai popok sekali pakai yang memang dari siang gitu. Tapi kalau baru-baru aku lebih menyarankan pakai popok kain kayak gini gitu nih. Jadi ini ada 6 kayak gini tuh. Terus ini juga 6, 12. Jadi Vera ada 12 popok kainnya, terus punya adik aku tambahin lagi 12, jadi aku punya 2 lusin popok kain. Kalau bunda mau pakai cara yang sama kayak aku, selain popok kain itu adalah celana pop. Ini dia, aduh, baru bangun bobo. Yang selanjutnya penting lagi adalah itu celana pop. Jadi aku sedia celana pop ini cukup banyak ya. Berapa ya? Yang Vera ini 6, 1 lusin setengah, itu punya Vera aja. Tapi menurut aku itu udah cukup, jadi aku nggak beli lagi sih. Nih celana pop kayak gini nih. Tuh, kalau misalnya bunda mau sama kayak aku, jadi pagi sampai sore tuh anaknya dipakein celana pop atau popok, terus malamnya baru pakai pampers sekali pakai gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai pampers sekali pakai, celana pop nggak perlu dibeli banyak-banyak, terus popok juga nggak perlu dibeli banyak-banyak. Tapi kalau mau pakai cara yang sama kayak aku, jadi kayak kita capek nyuci tapi jauh lebih irit. Terus menurut aku si bayi tuh jadi jarang iritasi. Vera tuh jarang banget iritasi, alhamdulillah juga sih, karena mungkin itu maknya mau repot gitu. Tapi kalau misalnya bunda nggak mau repot ya bisa pakai popok sekali pakai, tapi harus sering-sering ganti, dan itu menurut aku lumayan boros ya. Kemudian udah ya, pokoknya itu untuk pakaian. Kemudian yang selanjutnya lagi aku beli adalah bedong. Bedong ini sifatnya menurut aku wajib.
Mungkin buat sebagian bunda ada yang bilang ini opsional juga ya, atau malah bilang bedong itu nggak kepake, tapi buat aku bedong itu kepake karena dari zaman Vera sampai sekarang masih kepake. Tapi aku memang nggak terlalu beli banyak, jadi jujur aku beli bedong cuma 3 doang, ini sama yang tadi 2 tadi tuh ya, karena memang masih ada turunan bedong dari si Vera. Ini warna polos pastel gitu, ini aku punya sisa 3, tadi aku punya 6. Jadi selain buat bedong, menurut aku ini juga bisa buat selimut sama buat alas tidur dia gitu loh, jadi kayak alas stroller, jadi kepake banget. Bahkan sampai Vera kemarin toilet training, aku udah pakai apa namanya, spray waterproof, tapi tetap aja buat aku alasin dulu dia tidur pakai si kain-kain ini gitu. Bahkan kadang suka dijadiin selimut sama dia seneng gitu, karena ini juga ukurannya gede ya. Ini punya kakaknya si Vera, polos, harganya juga murah. Mungkin nanti aku cantumin juga link tokonya ya. Ini yang punya kakaknya, terus ini yang aku beli yang punyanya adek gitu. Nah, kalau bolong-bolong kayak gini tuh, belakangnya polos, jadi dia ada motif bintang, garis-garis sama polos gitu. Yang satu punya kakaknya, yang satu punya si adek gitu. Jadi ini aku punya yang polos dari si Vera kan ada 3, adeknya beli lagi berapa nih? 3 ya. Sama punya Vera tuh yang motifnya juga ada 3. Kalau ini bahannya jauh lebih tebel dan jauh lebih hangat ya menurut aku. Kalau ini tuh kayak nggak terlalu tebel tapi juga nggak terlalu tipis, jadi itu bagus gitu loh. Yang ini juga kayak bahannya tuh lebih apa ya, lentur, tapi nggak elastis banget sih, cuman emang lebih lentur. Nah kalau yang ini aku lupa deh ini mereknya apa, cuma dia bahannya jauh lebih tebel gitu loh bun, tapi bagus juga sih. Terus sisanya selimut baby buat sebagian orang juga penting sih, tapi buat aku tetap beli selimut. Nah aku beli selimut karena memang selimut itu kepake juga menurut aku. Nah jadi ini aku beliin selimut buat adik. Sebenarnya selimut Vera ada, cuman karena memang dia suka banget pakai selimut gitu, maksudnya sampai sekarang dia masih cari selimut gitu kalau tidur. Jadi aku tetap beliin adik selimut sendiri, jadi selimut dia nggak aku ganggu gugat gitu. Jadi selimut Vera nggak nurun ke adik ya. Jadi aku beli selimut sendiri punya Vera. Buat adik ini dari Painting. Aku nggak tahu kenapa aku suka banget. Nih ini dari mana nih? Namanya Painting ya. Ini selimutnya tuh kayak model waffle gitu loh bun. Dia nggak yang namanya selimut yang elastis sih, dia nggak tebel-tebel banget tapi kayak cute aja gitu ya sih. Tuh gitu deh, nih dia kayak gini nih tuh, kayak dia bisa jadi selimut tapi bisa jadi bedong juga loh. Ini aku beli lagi selimut yang selanjutnya, ini dari lupa merek apa satu lagi. Oh Mickey Maru, harganya juga lumayan pricey ya bun, tapi aku suka banget dia karena dia modelnya gini kayak bola-bola gitu loh, bola-bola. Dan dia itu 2 warna bun, jadi kayak gini, ini kuning, terus kalau dibalik itu hijau gitu. Sebenarnya ada yang modelnya bola-bola gini, terus harganya juga nggak terlalu pricey. Jadi modelnya belakangnya ini bola-bola, terus belakangnya ini bulu gitu. Harganya aja lebih murah tuh, di bawah 50.000 ada. Cuman aku nggak terlalu suka, aku lebih suka yang kayak gini nih. Nyobain juga sih sebenarnya. Dan tapi ini bagus sih kualitasnya menurut aku. Ini dari Mickey Maru ya. Terus yang selanjutnya lagi aku beli selimut ini dari Maison Elmesa ya. Ini selimutnya itu selain bisa jadi selimut, bisa jadi penutup stroller juga, bisa jadi apron juga. Menurut aku ini manfaatnya banyak banget. Jadi dengan harga yang segitu lumayan, manfaatnya banyak. Jadi nggak cuma sekali pakai doang gitu. Jadi aku selimut punya 2 ya. Ini satu sama ini ya. Kalau yang Maison Elmesa ini gini, dia kayak apa ya, oval gitu deh, kotak-kotak. Aku pilih warnanya kayak gini. Dia jadi bisa untuk selimut adek ya kan, bisa untuk penutup stroller, bisa untuk apron nih, buat apron ibu kalau lagi nyusun adek di luar gitu. Ini untuk perselimutan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi aku beli sabun ya, sabun sama sampo. Jadi sabun sama sampo yang jadi satu kayak gini untuk newborn. Aku belinya yang kayak gini, bukan yang pump karena aku udah punya pumpnya sendiri. Jadi nanti tinggal tuang aja. Ini sabun sama sampo ya. Jadi hair and body jadi satu langsung gini. Oke. Yang selanjutnya aku punya bak mandi.
bak mandi karena Vera masih pakai bak mandi, jadi masih ada bak mandi. Terus juga aku dapat bak mandi juga dari bos aku, itu dikasih juga turunan dari dia. Jadi aku punya 2 bak mandi, jadi kalau nanti Vera mau sendiri-sendiri gitu. Yang dari bos aku tuh lebih besar sedikit dibanding yang punya Vera ya, dan lebih tebel ternyata. Punya Vera agak tipis. Terus yang kedua itu adalah Baby Better. Ya, ada di luar. Baby Better. Sebenarnya aku udah planning mau beli, nah tapi ternyata dapat turunan dari bos aku juga. Mungkin nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Baby Better ada di luar. Mager banget ngambilnya. Lupa langsung tadi apa ya yang kurang. Pokoknya Baby Better nanti tampilannya kayak gini. Ini juga turunan dari bos aku. Kenapa akhirnya aku beli ini? Karena sebelumnya aku pakein Vera itu bukan Baby Better, tapi jadi aku kayak beli alas bak mandi gitu loh, tau gak sih? Nih gambarnya kayak gini nih. Nah, alas bak mandi ini awal-awalnya sih bermanfaat banget ya, tapi setelah berapa lama ya, pokoknya dia tuh kayak keluar buliran-buliran putih gitu loh. Jadi akhirnya aku buang. Ya dari yang zaman Vera itu alas ini aku buang, dan sekarang udah nggak ada kan. Tadi aku bingung nih mau beli alas kayak gitu lagi atau beli Baby Better aja ya. Nah aku mau beli Baby Better, tapi ternyata dapat turunan. Ini juga sifatnya opsional yang Baby Better ini, karena sebenarnya kalau kita udah pede-pede aja buat mandiin newborn, ya nggak apa-apa sih, langsung mandiin aja di bak, nggak perlu pakai Baby Better. Perlengkapan mandian selanjutnya itu ada handuk. Jadi si Vera itu handuknya ada juga tuh dari Little Plumber House, tapi aku sekarang nyoba buat adek bukan yang Little Plumber House. Jadi oh ya ini Dixon. Nah ini bagus banget menurut aku, tahu jauh lebih bagus dari Little Plumber House walaupun harganya lebih murah. Terus dia cute banget sih, ini ada bonekanya. Nanti mungkin aku akan beli lagi ya. Jadi aku beli ini satu, harganya ini di bawah 50.000, tapi ini lebih mahal dari yang ini. Tapi yang ini ternyata bayang nggak bagus. Aku nggak tahu nanti sih ya, kayaknya nggak terlalu menyerap air banget gitu loh, beda sama ini gitu. Aku lebih disaranin untuk beli ini bagus. Jadi aku nyiapin baby care, ini aku beli namanya mereknya Keola Baby Set. Cantik banget deh tampilannya, nih kita lihat. Jadi dia tuh dapat set 10 pasang ya kalau nggak salah. Sisir, buka ya. Ini tuh ada sisir 1, sisir 2, terus gunting kuku, korek kuping, ini penyedot ingus ya, gunting. Terus juga ini untuk ngambil kotoran kuping kayaknya deh. Ini juga buat ingus, terus ini buat sikat lidah. Tau gak sih, sikat lidah gini nih yang di tangan. Dulu Vera juga aku punya, aku beliin. Tapi si Vera sih alhamdulillahnya nggak ada putih-putih gitu, cuman aku tetap sikat lidah. Jadi bisa pakai kasa, bisa pakai ini. Terus sama ini buat kuku juga. Udah dapat 10 set gini. Lumayan lucu dan gemes banget, jadi akhirnya aku beli. Sudah ini opsional aja sih ya bun. Tapi kalau gunting kuku dari zaman Vera aku lebih suka gunting kuku pakai gunting kuku kayak tadi gitu yang biasa. Oke. Selanjutnya kita ke skincarean bayi. Skincare bayi sebenarnya tidak terlalu disarankan banyak-banyak. Jadi aku juga nggak terlalu beli banyak, tapi nggak tahu ya bener-bener ini banyak atau enggak. Yang jelas yang pertama aku beli adalah hair lotion, karena hair lotion itu wajib menurut aku. Jadi aku baru tahu hair lotion wajib itu setelah Vera berapa ya, usia 6 bulan kali ya. Kok rambut anakku tipis banget gitu, anak perempuan tapi tipis. Aku jadi mikirnya kayak ya udah faktor keturunan. Jadi aku nggak beli hair lotion dulu, aku belinya tuh kayak minyak kemiri gitu loh bun. Jadi kata mamaku minyak kemiri itu lebih bermanfaat daripada hair lotion. Tapi minyak kemiri itu bau banget, terus lengket banget, kayak aduh berminyak banget deh. Jadi akhirnya aku berpakaian Vera hair lotion, dan ternyata itu lebih berpengaruh daripada minyak kemiri. Atau nggak sih, aku pakein minyak kemiri tapi nggak tumbuh-tumbuh gitu. Akhirnya aku beli hair lotion, aku pakai yang Cousins dari zaman Vera karena ini ngefek banget di Vera, jadi aku beli yang Cousins hair lotionnya. Terus kemudian diaper cream, jadi ini buat lantai baby kalau misalnya dia ada ruam-ruam popok atau misalnya merah-merah. Ini baby diaper cream aku beli dari Pigeon. Terus kemudian body lotion nih aku beli yang dari Cousins juga, yang newborn, yang khusus newborn. Sebenarnya waktu Vera aku nggak pakein body lotion sih waktu bayi ya. Kalau pas dia udah 2 tahun kemarin aku pakein yang Pigeon lotion. Tapi kalau waktu bayi sebenarnya aku nggak pakein sih. Jadi ini nanti aku juga nggak tahu sih akan pakai buat adik atau enggak. Jadi ini sifatnya bener-bener nggak wajib banget, karena ya anak bayi nggak pakai lotion gitu kan sebenarnya. Tapi aku beli, aku juga nggak tahu kenapa beli. Pokoknya aku siapin aja dulu lotion. Yang penting lagi itu adalah minyak telon, dan aku beli minyak telon dari Doodle. Nih,
Aku baru nyobain sih minyak telon yang dari Doodle ini buat adik. Karena biasanya si Vera aku pakai ini yang minyak telon My Baby. Nih, aku punyanya Vera My Baby. Itu wanginya enak banget, aku suka banget. Tapi aku nyobain adik yang ini karena katanya kan ini bagus banget ya. Jadi aku beliin adik yang ini. Jadi kalau nanti aku nyobain si Doodle ini wanginya enak dan juga emang beneran sebagus itu buat adik, ya mungkin aku akan bertahan dan ganti si Vera My Baby jadi si Doodle juga. Tapi kalau ternyata lebih bagus si My Baby, ya udah aku tetap pakai My Baby. Oke, terus aku beli yang selanjutnya itu ada baby balsam. Nih, Transformin. Jadi ini kayak balsam buat bayi gitu loh, Bun. Ini ada satu. Buat kalau anak masuk angin atau kembung, pokoknya nanti kita pijit-pijit gitu deh. Ini kita pakein. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada apa namanya, Sebamed. Ini juga bagus banget buat ruam. Jadi dari zaman Vera aku selalu pakai Sebamed. Ini kayak penyembuhannya tuh nggak nyampe 3 hari. Bahkan sehari aja tuh sembuh pakai Sebamed, tau nggak? Ya walaupun harganya lumayan pricey ya. Terus aku beli tisu basah. Jadi aku nyiapin tisu basah buat adik. Nih, tisu basah dari Cassons Baby yang newborn juga. Biasa ya kalau tisu basah tuh pasti buy one get one. Belinya yang kayak gini, Cassons Baby-nya. Terus tisu kering aku beli dari yang Paseo yang baby gini, khusus yang baby. Ya, Paseo baby seperti ini. Tisu kering aku beli 2 juga. Terus juga aku beli kapas bulat Medisoft ini dari zaman Vera. Aku selalu pakai ini kapas bulat untuk bersihin pupnya. Jadi pakai air hangat, cemplung-cemplung terus bersihin pupnya. Udah selesai. Aku cuma beli 2 doang sih. Karena aku pakainya paling cuma sebentar juga sih, paling sampai 3 bulan lah gitu. Si kapas bulat-bulat, tapi aku tetap beli karena dari zaman Vera aku pakai juga itu. Kemudian kasal steril. Aku beli ini kasal steril 2. Ini kasal steril untuk apa namanya, puput tali pusar sama bersihin lidah bayi. Jadi dari zaman Vera, waktu Vera dari rumah sakit disaranin pakai kasal steril sama alkohol, cuma alkoholnya belum aku beli. Jadi baru kasal sterilnya aja aku beli. Ini kasal steril aku beli 2 karena buat bersihin lidahnya juga nantinya. Terus aku beli popok. Jadi kan aku bilang ya, jadi Vera juga tetap pakai adik itu nanti pakai popok sekali pakai, tapi mungkin di malam hari doang. Tapi aku nggak tahu sih nanti baru-baru lahir udah langsung aku pakai popok belum ya? Karena kayak belum tega gitu loh. Nggak tahu nanti dipakainya kapan, tapi aku udah beliin popok. Aku nyoba apa namanya, merek lain. Aku nggak tahu sih ini akan bagus atau enggak. Cuman ini sih tipenya premium ya. Dari zaman Vera aku pakainya popoknya biasanya Mami Popo yang Royal Soft. Cuman pengen nyoba merek lain, jadi akhirnya aku menentukan pilihan ke ini. Harganya lebih tinggi dari Mami Popo Royal Soft, jadi seharusnya sih lebih bagus ya. Semoga tidak menyebabkan ruam dan cocok untuk adik. Tapi aku baru beli 1 bal gini aja nih, 38 pieces gitu. Buat persediaan nanti kalau misalnya dia lahir, kita bawa beberapa pieces gitulah. Kemudian popok sekali pakainya udah ya. Jadi aku sedia popok cuci sama popok sekali pakai. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu ada Wonder Pad atau perlak ya. Jadi punya Vera, aku masih punya perlak. Ini punya kakaknya, punya si Vera nih. Perlak dari Sugar Baby ini tuh masih awet banget beneran deh. Ini emang perlaknya bagus, nggak diraguin, bayangin aja tuh. Ini padahal udah 2 tahun ya, anak aku udah 2 tahun setengah tuh. Ini dari Sugar Baby yang motifnya bintang-bintang gini. Jadi karena ini masih awet, menurut aku ini bener-bener masih bagus banget tuh. Bisa lihat sendiri tuh, masih bagus banget perlaknya. Tuh, bagus banget. Jadi aku nggak beli perlak, jadi ini nurun aja dari Vera. Tapi kalau misalnya mau beli ini harganya kurang lebih 6-70 deh kalau nggak salah. Jadi aku beli perlak. Terus perlak ini selain perlak yang apa ya bahasanya, modelnya karet gitu ya buat di rumah. Jadi kalau misalnya habis mandi kita alasin kan ya si bayi pakai perlak. Terus yang selanjutnya itu aku beli Wonder Pad. Jadi dia perlak juga sebenarnya, tapi perlak kain gitu loh. Perlak kain tapi waterproof gitu. Nah kayak gini nih. Ini ternyata memang bagus banget sih. Ini dari Little Plumber House. Jadi dia depannya kayak gini nih, kain, bener-bener kain bagus banget. Terus belakangnya seperti ini. Jadi dia kayak bener-bener anti air gitu. Jadi depannya gini, kain banget, lembut. Terus belakangnya bener-bener kayak anti air. Nggak tembus. Jadi ini aku beli 2 juga. Karena aku pikir aku udah punya perlak ini, jadi aku siapin perlak kain aja buat adik gitu. Jadi dulu tuh Vera aku beliin kasur apa namanya,
alas ompol gitu loh, tapi modelnya kayak kasur. Sampai Vera toilet training kemarin tuh aku pakein itu buat Vera tidur, biar kalau di malam hari ngompolnya tuh ke situ dulu gitu kan. Tadinya adik mau aku beliin kayak gitu, tapi bahannya tuh kayak lebih susah dibersihin gitu loh. Aku kasih gambarnya di sini. Terus yang selanjutnya adalah kasur yang modelnya kayak gini nih bun. Ini menurut aku gak perlu dibeli karena dulu aku dapet dari kado, tapi itu kepakainya cuma sebentar banget. Terus juga itu malah hanya menyempitkan ruang menurut aku. Jadi pengalaman aku dari Vera itu begitu. Terus karena kasurnya juga udah nggak ada, aku nggak beli kasur yang kayak gini lagi. Terus yang selanjutnya itu adalah gendongan. Gendongan aku juga nggak bawa, ada di sana, ada di lemari. Jadi aku nggak beli gendongan buat adik. Aku pakai, belum beli sekarang sih yang buat newborn ya. Jadi nanti mungkin aku masih bawanya begini. Aku pengen beli yang M-shape model kayak gini, tapi tuh aku masih galau banget. Pengen yang langsung kayak gini atau SSC yang memang menunjang dari newborn. Cuman aku tuh takut SSC-nya itu tetap kayak ada minimal berat badannya gitu loh. Jadi kayak 3 kilo baru bisa. Nah, aku belum tahu nih berat si baby nanti keluar berapa gitu. Di USG sih masih dibuat 3 kilo, jadi 2,5. Jadi masih ngepas banget. Jadi nanti masih aku pending. Tapi nanti mungkin aku akan beli lagi gendongan karena punya Vera juga sebenarnya masih ada. Cuma memang itu belum buat newborn ya. Terus yang selanjutnya itu adalah perlengkapan menyusui. Ini adalah perlengkapan perang kita sebagai seorang moms atau buat new moms. Ini adalah perlengkapan yang harus disiapkan. Cuma ini memang balik lagi nih ke kebutuhan. Menurut aku ini semua untuk perlengkapan menyusui sifatnya semuanya opsional. Karena apa? Karena menyusui itu sebenarnya ya, kalau misalnya memang ASI kita lancar dan kita sudah pro banget menyusui, kita nggak butuh apa-apa. Kita cuma butuh taruh bayi di sini gitu. Tapi karena dari zaman Vera aku udah siapin dan memang masih ada, jadi aku tetap pakai. Yang pertama ini ada bantal menyusui. Ini perlengkapan menyusui. Pokoknya ini semua sifatnya opsional ya bun. Jadi kalau misalnya budgetnya memang terbatas, nggak perlu dipaksakan. Ini ada bantal menyusui. Aku beli dari Moms Baby. Ini aku suka banget. Dia masih awet banget nih. Tuh, ini dari Moms Baby. Aku beli yang modelnya emotifnya tuh Mildy kayak gini nih. Nih. Ini bantal menyusuinya tuh bagus banget ya menurut aku. Tuh. Terus dia di bagian belakangnya ini tuh apa namanya, bisa dilepas gini. Jadi kemarin udah aku cuci, jadi bekas Vera kan ya, terus dia udah lama, jadi ini udah dicuci, jadi udah kayak baru lagi. Bener-bener bagus banget. Ini bantal menyusui aku dari zaman Vera. Terus yang selanjutnya itu adalah pompa ASI. Aku dapat turunan dari bos aku juga, dan itu aku dapat bahan udah banyak banget tau nggak, yang electric breast pump dari Pigeon. Nih aku belum nyoba sih, dari Pigeon yang electric breast pump. Terus yang apa namanya, manual breast pump dari Medela. Nih kayak gini. Ini aku udah nyoba nih yang manualnya, lumayan berasa sedot ya. Terus habis itu yang selanjutnya ini juga Pigeon yang manual, cuma mungkin botolnya nanti satu sama itu ya, Pigeon yang manual gitu. Terus sama ini botol Medelanya juga ya, ada botol Medelanya. Terus sama aku pakai ini waktu hamil Vera itu aku juga sama, ternyata menyusui yang tidak semudah itu. Jadi aku perjuangan menyusuinya juga luar biasa bun. ASI aku keluar dikit-dikit, jadi aku harus sering banget pumping. Jadi aku beli lagi yang mereknya Moimam gitu. Ini sangat membantu banget bun. Kayak pas kita lagi nyusuin dia, terus kita lagi nyusuin dedek, terus kita taruh nih di PD yang satunya, itu bener-bener kayak membantu banget. Dia keluar banyak dan nanti bisa disimpan gitu loh, menampung. Terus ada lagi yang namanya itu adalah udah di sana juga lagi. Apa ya? Oh ini nih kayak breast pad gitu loh bun, tapi bukan breast pad, jadi dia breast collector gitu. Jadi dia ditaruh di bra, yang modelnya tuh bener-bener langsung tangkap. Nanti aku kasih gambarnya dia di sini. Nah, aku punya ini dulu, aku beli yang di zaman Vera tuh Momi apa kalau nggak salah, aku lupa. Cuman memang aku udah nggak tahu itu di mana, sama kayak tadi yang Natural Moms. Jadi aku beli ini sama yang itu. Aku udah review juga di Instagram aku sih. Itu bagus banget, memang kedua alat ini bagus. Cuma memang jujur pas udah menyiapin Vera aku nggak tahu alat itu di mana, jadi aku beli lagi nih yang baru. Sama ternyata aku dapet turunan juga, jadi ya modelnya sama lah kayak gini nih dari Kaliber. Terus yang selanjutnya itu adalah cup feeder. Jadi aku tidak menyediakan botol atau dot gitu buat anak aku. Mana dia? Ini dia. Tapi aku menyediakan cup feeder nih. Jadi dari zaman Vera tuh aku memang ngasihnya pakai cup feeder apa sendok gitu. Emang agak effort banget, tapi ya daripada anak aku bingung puting, karena nggak semua bayi itu bisa langsung pro bun. Jadi harus kitanya effort dikit ya. Tapi semoga si adik nanti bisa langsung menyusui langsung. Jadi
cup feeder ini hanya untuk persiapan aja kalau misalnya memang dia belum bisa menyusui langsung. Tapi harapannya kan dia bisa menyusui langsung ya, biar nggak diimputin pakai cup feeder. Terus ini juga aku punya kantong ASI, tapi ini masih turunan dari Fera, jadi ini masih ada. Ini dari Miso, tuh masih banyak ya. Jadi aku belum beli lagi, karena ini masih ada dan masih tersimpan dengan rapi. Jadi udah aku nggak beli lagi. Itu juga sifatnya opsional. Aku pernah pakai botol, aku pernah review kok botol menyusui, bukan botol menyusui, botol asip dari Vitaflow sama ini. Lebih bagus mana? Pokoknya Bunda bisa lihat video aku, di scroll aja ke bawah. Aku udah pernah review beberapa kantong ASI sama botol menyusui. Jadi aku sempat punya juga botol menyusui, cuman emang botol menyusui itu penyimpanannya apa ya, terbatas. Jadi kayak kalau kita mau nyimpen banyak sebenarnya kurang efektif kalau misalnya pakai botol menyusui. Makanya akhirnya aku tetap pakai kantong ASI. Bukan berarti aku tidak mau mendukung gerakan penggunaan plastik ya, penggunaan plastik, tapi memang lebih membantu si kantong ASI gitu. Terus itu udah semua nih untuk perlengkapan si adik, si calon adik. Pokoknya yang selanjutnya ini adalah perlengkapan ibu. Perlengkapan ibu itu adalah yang pertama banget, yang wajib banget itu adalah korset. Jadi aku beli 2 korset. Yang pertama ini aku beli dari New Life karena aku udah lihat review-reviewnya. Aku menentukan pilihan akhirnya ke New Life. Aku coba 2 korset dulu ini sih, New Life sama Sorex. Nah tapi Sorexnya ini Sorex yang nggak ada tulang. Aku bener-bener nggak nyaman banget. Jadi dulu waktu zaman Fera, mana ya punya aku? Berantakan sekali. Nah jadi dulu zamannya Fera kan, selain korset itu aku disuruh mamaku pakai gurita. Oh ya, buat bayi juga gurita aku nggak sediain ya buat adik sekarang karena sudah sangat-sangat tidak disarankan. Nah ini gurita buat ibu. Jadi dulu aku pakai gurita. Ini guritanya masih ada ya, masih bagus. Ini tapi tuh bener-bener kayak effort banget. Jadi kalau kita habis melahirkan, dulu tuh aku dipakein ramuan, aku juga gak tau sih, pokoknya itu mamaku yang bikinin ramuan untuk mengembalikan agar organ yang di dalam badan kita tuh bisa kembali ke tempatnya semula gitu. Ikhtiarnya seperti itu bun, benar atau enggak ini kita bismillah aja ya bun gitu kan. Nah ini kita pakai, jadi kalau habis mandi gitu ya, terus dipakein ramuan-ramuan cinta sama mama, baru ditutup lah nih pakai korset ini sama satu lagi yang hitam. Bukan korset ya, kalau ini namanya gurita. Pakai gurita ini sama yang hitam tuh apa ya? Tau gak sih kayak korset yang kancing-kancing gitu loh. Itu bener-bener repot banget deh. Pokoknya dulu bener-bener repot banget dari zamannya Vera. Makanya sekarang akhirnya aku coba untuk hal lain. Jadi aku beli lagi yang ini New Life kayak gini nih. Jadi korsetnya model per cup, jadi kayak tinggal direkatin gitu. Semoga ini lebih mudah dan cocok. Nih, satu lagi yang kayak gini. Tapi aku beli tanpa tulang karena waktu itu korset yang aku punya yang hitam tuh yang ada tulangnya. Cuman ada di sana juga nggak aku bawa. Yang ada tulangnya, jadi kayak gambarnya kayak gini nih. Bener-bener gak nyaman bun dipakainya, kayak kita aktivitas nyusuin tuh gak nyaman. Jadi akhirnya pakai sebentar. Makanya aku berharapnya sih yang ini bisa nyaman digunakan dan bisa aku gunakan terus karena nyaman gitu. Oke, ini udah aku lampirin ya pokoknya sama harian di samping. Terus yang selanjutnya korset, sama setelah korset sama gurita, yang penting lagi adalah pembalut maternity. Aku nggak tahu sih ya bunda yang lain itu nyetok berapa banyak, tapi aku sedia nih pembalut maternity dari Softtek. Dari zaman Fera aku selalu pakai yang Softtek ini, yang panjangnya itu 45 cm pembalut bersalin. Aku beli 2 bal, jadi ini isinya 20 sama 20. Karena di zaman Fera, karena aku pendarahan juga waktu itu, memang lumayan cukup banyak darah yang keluar, jadi aku beli ini persediaan. Cuma mungkin kalau bunda memang masih baru banget melahirkan gitu ya, kayak cukup beli 1 bal aja. Jadi ini kepake paling misalkan di awal-awal masa nifas darahnya keluar tuh banyak gitu kan, kita memang perlu pembalut yang lebih besar. Tapi kalau setelah seminggu darahnya sedikit keluarnya, bunda bisa beli pembalut yang biasa aja. Tapi balik lagi ke kebutuhan bunda ya seperti apa. Kalau aku sih sedianya langsung 2 bal karena memang waktu itu darahnya banyak keluar, jadi aku antisipasi juga dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya selain pembalut adalah breastpad. Aku pakai breastpad dari sama nih Softtek juga ya. Dari breastpadnya si Softtek aku beli, ini isinya 50. Tapi aku juga dapat dari bos aku. Ini gambarnya. Ini aku juga dapat dari dia. Ternyata dia banyak banget, cuma sayangnya aku udah beli duluan. Kalau misalnya aku belum beli pasti kan aku gak bakal beli gitu ya. Tapi karena aku juga punya yang kolektor tadi juga, jadi aku nggak tahu nanti yang dipakai. Aku pakai ini sih kalau misalnya buat keluar, buat apa, takut asinya keluar. Kemudian yang selanjutnya yang penting lainnya itu adalah bra menyusui. Bra menyusui itu penting banget bun. Ini gambarnya seperti ini ya. Bra menyusui itu penting karena kita butuh yang dibuka dari depan gitu biar lebih gampang.
Terus kita perlu namanya BraXN ini nih. Ini diwajibkan, bukan diwajibkan sih. Aku sarankan untuk dibeli sebelum kita hamil sampai trimester 3. Jadi dari trimester pertama hamil itu dibeli nggak apa-apa banget bun, karena ini membantu banget. Tahu sendiri ya, ketika hamil aku sih badannya tuh melebar, jadi daripada beli bra baru lebih baik kita beli ini. Ini membantu banget. Jadi dia ada 3 tipe, ada yang 2 kancing, terus ada yang 3 kancing ini, tapi memang ukurannya beda nih, ada yang lebih besar sama yang besar banget gitu. Nah, aku sedia ini masing-masing 2-2 kayak gini, 2-2 untuk tiap tipenya. Jadi ini berguna banget menurut aku, dan harganya murah kok, nggak nyampe 10.000, tapi manfaatnya bagus. Oke, untuk kebutuhan ibu sih paling itu aja, sama paling mulai dari hamil itu mulai dibiasakan untuk membeli baju atau daster-daster yang sudah busui friendly, karena itu akan sangat bermanfaat banget bun. Jadi cari yang kantongnya di samping atau samping kancing atau sliding depan kayak gitu, itu bermanfaat banget buat kita menyusui adik. Jadi dari hamil sih belum terlalu penting, tapi lebih baik disediakan dari hamil tuh pakai baju yang memang sudah pro untuk busui friendly gitu. Jadi kayak lebih kepake lama nantinya daripada kita beli yang baju yang biasa-biasa aja. Oke, itu semua adalah untuk kebutuhan ibu dan juga kebutuhan baby ya. Itu aku rasa udah cukup semuanya. Terus kebutuhan lain-lain sih sebenarnya kayak ini boneka-boneka gini yang lucu-lucu, terus mainan adik, terus segala macam. Pokoknya nanti aku akan tampilkan di Excel aku total biaya yang aku keluarkan berapa, yang wajib apa, yang gak wajib apa. Pokoknya udah aku detailkan semuanya. Bunda bisa download Excelnya kalau misalnya memang mau atau berminat. Di description box udah aku taruh link tokonya, semua juga udah aku taruh di Excel sama di description box. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa berguna atau membantu bunda yang masih galau. See you in the next video. Dadah.